kita semua, kiranya kita tetap dalam perlindungan Allah dan kita senantiasa semakin bersuka cita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan para tim medis dan menguatkan pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam upaya menangani pandemi virus corona yang ada di bumi ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau menyertai kehidupan kami ya Bapa. Engkau melindungi kami. Engkau memampukan kami dalam menjalankan tugas pelayanan yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kasihanilah kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah suatu kebanggaan bagi kita ketika kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa kalau kita menjadi kerabat Allah dalam menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan hanya dipilih, tetapi kita dituntut untuk berbuah, dan buah tersebut harus tetap diam di dalam Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita membicarakan kebenaran firman Allah lewat Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita dipilih dan ditetapkan Allah bukan hanya untuk menikmati keselamatan yang daripadanya. Kita dipilih, kita ditetapkan, kita juga dikuduskan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yakinilah, imanilah, pekerjaanmu adalah pelayananmu. Aktivitasmu yang kamu lakukan untuk pengobatan, untuk kebutuhan orang banyak, disitulah pertolongan Tuhan yang engkau terima lewat kebaikan Allah yang engkau rindukan di tengah-tengah kesusahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, misi belum bisa dikatakan selesai ketika kita hanya menghasilkan buah saja. Misi bisa dikatakan selesai ketika misi tersebut dapat menghasilkan buah, dan buah tersebut diam bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkhusus bagi para dokter, perawat, pengemudi ambulans sekalipun, engkau memiliki peran yang sangat penting untuk menangani virus tersebut. Yakinlah saudaraku, tugasmu itu adalah pelayananmu. Engkau mengerjakan segala sesuatunya itu hanya untuk kemuliaan Allah, karena Allah ikut bekerja dalam membantu engkau menangani segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena orang yang percaya harus tetap bermisi, orang yang beriman harus mampu mengimani, tetap berbuah. Artinya tetap berbuah atau berbuah tetap, berbuah tidak mengenal musim, berbuah
bukan hanya karena dalam situasi yang nyaman dan aman. Meskipun banyak sakit penyakit, banyak krisis kepercayaan, engkau harus berbuah di tengah-tengah pekerjaanmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 6 dalam pendahuluannya dikatakan, bukan kamu yang memiliki aku. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Suatu ungkapan yang sangat tegas yang disampaikan Allah, menceritakan pimpinan memberikan bentuk kepada idealisme, kepada moral dan sosialmu. Tetapi Allah memberitakan bahwa itu adalah suatu kebebasan Allah, kebebasan Kristus. Apa dan siapa yang dipilih Allah? Apa yang akan dikehendaki Allah? Itulah kuasa Yesus Kristus. Seperti yang telah kita baca, akulah yang memilih kamu. Itulah kuasa Allah dalam memilih orang-orang yang percaya untuk dipakainya menjadi berkat, menjadi partner dalam menggenapi misinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu pemerintah dari pusat sampai tingkat daerah, suarakanlah kebenaranmu, suarakanlah ketegasanmu. Jangan sesekalipun ada orang yang mencari keuntungan, mencari kesempatan dalam mencari keuntungan yang tidak layak dia terima. Para aparat negara, para kepala desa, jangan biarkan pedagang menaikkan harga pangan atau kebutuhan sehari-hari. Perhatikanlah kehidupan rakyatmu, terkhusus rakyatmu yang dalam keadaan kemiskinan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, ingatlah bahwa pekerjaanmu mempengaruhi kelayakan masyarakatmu. Setiap kebijakan yang engkau lakukan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk itu berilah kebijakan-kebijakan yang mampu menyelamatkan, yang mampu mengangkat harkat orang-orang kecil. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, para tim medis, Bapak Ibu pemerintah, engkau telah diperintahkan Allah untuk menjadi mitra Allah dalam menggenapi misinya. Untuk itu, tetaplah selalu meminta kepada Allah kebijaksanaan. Jangan berhenti meminta kepada Allah. Doakanlah kesulitanmu, doakanlah pergumulanmu saat ini juga. Dalam memimpin masyarakat, dalam menjalankan tugasmu, mintalah kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ingatlah pekerjaanmu, Allah yang memampukan, Allah yang menguatkan engkau dalam mengemban tugas yang engkau lakukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan berhenti meminta kepada Allah agar kita dimampukan untuk menjalani tugas panggilan kita. Saudara yang terkasih, sulitnya perekonomian, krisis kepercayaan, ragu-ragu dalam melangkah, jangan biarkan imanmu goyah karena apa yang terjadi di dunia ini. Doakanlah kesusahanmu, doakanlah pergumulanmu, bahwa ini adalah kehendak Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Allah. Engkau tidak sendiri dalam melaksanakan tugasmu ini.
Engkau selalu disertai Allah. Engkau selalu didukung oleh doa-doa masyarakat, terkhusus bagi kami para hamba Tuhan yang selalu mendoakanmu siang dan malam, mendoakan keluargamu agar engkau semakin dalam penyertaan Allah dan semakin diberkati Allah. Amin.